Saking rindu gebetannya, ia mencetak puzzle foto gadis itu, lalu menempelnya di dinding. Ia juga memakaikan baju ke manekin, menyemprot parfum favoritnya, dan berkhayal dia benar-benar ada di sisinya. Ajing menyewa rumah di seberang rumah sang gadis, lalu setiap hari memasang kamera untuk diam-diam memotretnya. Namun sudah berlalu belasan tahun, gadis yang dulu kini telah menjadi seorang wanita, bahkan sudah memiliki seorang anak yang lucu. Namun hal itu tetap tidak bisa menghentikan tindakannya, karena setiap hari ia menatap foto itu, lalu mencari kebahagiaan dengan tangannya sendiri, dan itu selalu memberinya kepuasan besar. Tapi itu tak lama, saat mengawasi, ia melihat Qianxun disiksa suaminya. Ajing pun murka. Besoknya, ia mengintai rumah mereka, namun tak ada yang aneh di antara keduanya. Saat suami berangkat, Qianxun ikut keluar mengantar. Ajing mengira berhalusinasi, tapi saat Qianxun menoleh menunjukkan lebam di wajahnya, ia pun tersadar. Ajing mengirim anonim seikat bunga segar ke Qianxun tiap bulan agar dia bahagia. Tak disangka, tiap kali diterima, Qianxun selalu membuangnya. Ajing sadar mengirim bunga bisa membahayakan Qianxun. Lalu ia teringat Qianxun suka memelihara ikan dan terobsesi satu jenis. Saat melihatnya, masalahnya seolah sirna. Jadi, Ajing buka toko akuarium dan ternak ikan gupi. Cara ini berhasil, karena toko di seberang rumah, Qianxun pun masuk. Ia ingin beli ikan gapi. Ajing bilang toko baru buka, jadi ada hadiah akuarium dan pemanas yang bisa langsung dipasang di rumah. Dengan begitu, ia pun berhasil datang ke rumah Qianxun. Melihat ikan-ikan itu, Qianxun tersenyum lebar lalu membawakan buah-buahan. Saat Qianxun pergi, Ajing mengambil kunci utama dan menduplikatnya. Ia sering menyelinap masuk untuk membersihkan akuarium ikan. Untuk dengar suara Qianxun, ia menyadap pemantik api dan memantaunya dari rumah. Namun seberang hanya terdengar makian dan ratapan. Bingung, besoknya Qianxun beli pakan ikan dan Ajing menyuguhkan kopi hangat. Qianxun tak menolak, sebab ini rasa yang ia sukai 10 tahun lalu. Demi menjaga kebahagiaan ini, saat Qianxun pergi, ia membuat keputusan berani. Keesokan harinya, saat Qianxun keluar, Ajing memakai popok dan menyelinap masuk lagi ke rumahnya untuk bersembunyi di bawah tempat tidur dalam waktu lama. Malam itu tangisan pilu membangunkannya. Suami Qianxun telah pulang. Ia ingin keluar, tapi ketakutannya menahan, sehingga ia hanya bisa geram membiarkan sang dewi disiksa. Tak lama, aktivitas itu berhenti. Qianxun menyiapkan makanan, sementara suaminya menemukan kartu di bunga. Qianxun dipanggil ke kamar, gagal menjelaskan kartu itu. Ia pun dipukul lagi. Ajing ketakutan dan memejamkan mata. Lalu Qianxun diseret ke kamar mandi, suaminya membenamkan kepalanya ke air secara paksa dan melarangnya bertemu pria lain. Demi nyawanya, Qianxun terus memohon ampun. Larut malam, saat pria itu terlelap, Ajing keluar dari bawah kasur dan menemukan Qianxun pingsan di kamar mandi. Dia bawa Qianxun masuk, lalu pergi. Keesokan harinya saat Qianxun terbangun, ia merasa seolah-olah ada seseorang yang telah menghangatkan tubuhnya. Namun, ia tidak merasa takut, justru merasa lebih aman dan berharap orang yang mengirim bunga itu ada di sisinya. Maka ia pun pergi ke kamar itu.